Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai acara perkuliahan pada siang hari ini, marilah sama-sama kita doa melalui suatu Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan untuk mempelajari kuliah ekonometrika ini dalam satu semester ke depan kita bisa memahami dengan baik dan kita bisa melalui kuliah ini dengan baik tanpa halangan apapun yang berarti, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ilmu ekonometri ini dan menerapkannya dengan baik, terutama di tugas akhir kita nanti. Mudah-mudahan bisa berhasil dengan baik. Ala hadiniyah wa ala al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Ini Mbak Nabila dengan Mbak Sabita, Pak. Ijma, Pak. Ijma. Sabita apa Ijma? Ijma Sabita. Tadi menggunakan dua. Pakai HP juga ya? Iya, Pak, untuk Sabitanya. Untuk Mbak Ijma-nya. Ya, Ijma. Kenapa pakai dua padahal sudah pakai dengan Nabila? Ini mau saya live, Pak. Kalau Mbak Unzila juga pakai dua, kenapa? Iya, Pak. Itu takutnya error. Oh, takutnya error. Kuliah perdana ekonometrika yang merupakan aplikasi dari matematika dan statistika. Di sini akan kita pelajari dan ini sangat bermanfaat untuk tugas akhir kita nanti karena semuanya berawal dari ekonometrik. Kalau kita tidak mempelajari ekonometrika, maka kita tidak bisa mengerjakan tugas akhir kita nanti. Ini kuliah yang khusus untuk mengarahkan ke tugas akhir kita. Sampai sudah bisa download materi, bukan materi ya, referensi melalui e-learning. Jangan lupa submit daftar hadir ya. Sudah saya aktifkan. Jadi di situ sudah bisa download e-book saya yang merupakan referensi utama saya. Jadi bisa dipelajari seandainya tidak paham. Di ekonometrika tentu ada beberapa prasyarat yang harus kita lalui sebagai keilmuan dasarnya, yaitu aljabar matrik. Dulu mempelajari aljabar linier, pasti di situ ada operasi-operasi matrik. Nanti yang kita harapkan bisa diterapkan di sini. Yang kedua, kalkulus jelas sudah semua. Ketiga, teori peluang juga sudah. Dan statistik inferensi yang Anda dapatkan di statistik elementer. Selanjutnya, analisis numerik atau metode numerik juga sudah. Sudah atau belum ya analisis numerik ya? Sudah, analisis Pak. Numerik sudah ya. Terakhir komputasi, dulu sudah pernah dapatkan pengantar maupun PK1 saya kira. Karena kita nanti bisa menggunakan komputasi sebagai alat hitung komputasinya dalam estimasi. Seandainya tidak ada di aplikasi yang sudah ready. Silabusnya, yang pertama ini pengantar. Yang akan materi untuk selanjutnya yaitu estimasi parameter. Dilanjutkan dengan model statistik linier. Jadi kita mempelajari yang linier sebagai tengah semester pertama. Setelah UTS kita akan memahami masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas, dan terakhir model yang statistik non linier. Ini materinya. Referensi tidak harus dari buku saya, banyak buku tentang ekonometrika yang jelas materinya ini harus ada yang bisa dipelajari. Pengantar sekarang, sebagai pendahulu.
Ini sekedar pengantar yang bisa dipelajari, pahami saja karena sangat mudah tentang perbedaan antara ekonometri dengan ilmu-ilmu kuliah yang lain. Karena ekonometri itu berasal dari bahasa Inggris econometrics, di mana terdapat dua suku kata yaitu economic dan metrik. Jadi jelas di sini terapannya ke ekonomi. Metrik itu adalah ukuran, bukan matrik ya, metrik. Matrik beda dengan metrik. Metrik ukuran adalah suatu ilmu yang memanfaatkan matematika dan teori statistik dalam mencari nilai parameter daripada hubungan ekonomi sebagaimana dilalui oleh teori ekonomi. Karenanya dalam praktek ekonometri mencampurkan teori ekonomi dengan matematika dan teori statistik sebagai alat bantunya. Jadi kita akan memahami aplikasi dari matematik dengan bantuan statistik untuk membuktikan teori-teori ekonomi secara praktis dengan data-data ekonomi yang ada. Ekonometri dapat dimanfaatkan untuk membuat estimasi atau penaksiran dari sebuah fungsi beserta parameter-parameternya yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk membuat prediksi untuk periode yang akan datang atau biasa dinamakan forecasting sebagai peramalan. Jadi di sini penaksiran dan peramalan itu berbeda. Kalau penaksiran itu mengestimasi parameternya. Kalau estimasi parameternya sudah ada, maka ada modelnya. Modelnya sudah ada dan uji signifikansi statistik berhasil, maka bisa digunakan untuk peramalan forecasting pada data yang akan datang. Analisis kualitatif dalam ilmu ekonomi hanya memberikan kepada kita hubungan yang terdapat antara variabel ekonomi. Analisis kualitatif juga mencoba mencarikan ukuran dari parameter-parameter yang ada dalam ekonomi. Tetapi bagaimana cara memperoleh besarnya nilai parameter tersebut, maka kita butuh penaksiran di statistik. Jadi hukum-hukum ekonomi itu dimodelkan secara matematik. Namun untuk menentukan nilai-nilainya kita tidak bisa harus dengan bantuan statistik karena berbasis data. Jawaban dari pertanyaan di atas diberikan ekonometri sejalan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menspesifikasikan model ekonomi dalam arti menerjemahkan hubungan yang ada berdasarkan konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan terdapat dalam teori ekonomi ke dalam fungsi matematis. Jadi membuat hubungan-hubungan ekonomi ke dalam bentuk persamaan matematik. Model ekonomi tersebut diubah menjadi model ekonometrik. Kemudian dari persamaan matematik dimodelkan secara statistik dalam kacamata statistik. Sehingga kalau sudah kacamata statistik maka kita bisa menerapkan teori-teori statistik. Model ekonometrika tersebut ditaksir berdasarkan data ekonomi, jadi berbasis data, dengan memanfaatkan teori serta metode statistik yang relevan. Penaksir parameter yang diperoleh itu diuji perbedaannya dari nol secara statistik dan kebenarannya apakah sesuai atau tidak dengan konsep-konsep dan ketentuan-ketentuan yang ada dalam teori ekonomi. Jadi model yang kita peroleh dari hasil estimasi statistik itu kita kembalikan ke konsep-konsep ekonomi. Sesuai enggak? Logis enggak hasil model yang diterapkan di statistik itu? Ini dikembalikan. Dari realitas ekonomi diterapkan atau dimodelkan melalui matematis, dihitung atau diestimasi melalui statistik, sehingga ketemu modelnya. Modelnya dikembalikan ke ekonomi, logis atau tidak secara teori ekonomi. Itu alurnya. Metodologi ekonometri, yang pertama jelas kita harus menyatakan teori-teori atau hipotesa-hipotesa secara ekonomi. Kemudian membuat spesifikasi model matematis dan ekonometrik. Merumuskan permasalahan matematis yang menggambarkan hubungan antara beberapa variabel ekonomi secara real.
hubungan-hubungan ekonomi secara praktis, jadi berbasis data. Sampling itu merancang metode dan prosedur statistik untuk mendapatkan sampel data. Jadi kita mengambil sampel data sesuai dengan aturan statistik. Kemudian kita estimasi parameter untuk menyusun metode penaksir parameter. Karena di statistik itu ada banyak metode estimasi parameter. Bisa kita terapkan salah satu yang sesuai. Setelah estimasi parameter diperoleh, baru kita verifikasi dengan menggunakan uji-uji statistik yang ada untuk mengetahui validitas parameter dan model. Kalau sudah sesuai, sudah valid, sudah teruji secara statistik, baru kita aplikasikan untuk mengembangkan metode peramalan ekonomi atau implikasi kebijakan yang lain. Ini namanya forecasting. Ini metodologinya, langkah-langkah dari awal hingga akhir. Sehingga tujuan pemodelan ekonometri yang pertama adalah verifikasi, yaitu membuktikan atau menguji validitas teori-teori ekonomi secara empiris atau praktis. Benar enggak teori-teori di buku ilmuwan ekonomi itu kita buktikan dengan realitas berbasis data praktek. Yang kedua, tujuannya untuk estimasi atau penaksiran yang akan menghasilkan taksiran-taksiran numerik bagi koefisien-koefisien hubungan ekonomi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Dan terakhir untuk forecasting atau peramalkan nilai kebenaran, nilai besaran-besaran ekonomi di masa yang akan datang yang akan memberikan petunjuk dalam mengambil keputusan. Jadi kalau kita sudah bisa forecasting, maka kita bisa membuat sebuah kebijakan dalam ekonomi. Karena seorang manajer atau direktur wajib memberikan kebijakan-kebijakan untuk ekonomi bisnisnya atau perusahaannya berdasarkan data yang sudah diolah secara statistik, dimodelkan secara ekonometrik. Maka akan diambil sebuah kebijakan keputusannya. Itu pengantarnya ekonometri. Sehingga kita bisa mengetahui ternyata ekonometri itu mempelajari apa, bagaimana ilmu-ilmu yang lain itu diterapkan di ekonometri. Oke, itu pengantarnya selintas. Mungkin ada yang mau ditanyakan dibahas sebelum materi yang inti, yaitu estimasi parameter. Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya tentang ekonometri pengantar tadi? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan ke materi inti pertama, yaitu parameter estimation. Untuk mempelajari suatu konsep, kita harus bisa memahami definisi dari terminologi. Karena setiap kata yang kita pelajari harus paham definisinya sehingga bisa memahaminya dengan baik. Jangan sampai Anda memakai istilah, tapi Anda nggak paham istilah tersebut untuk apa definisinya apa. Untuk apa barangkali tahu, tapi definisinya mungkin tidak tahu, sehingga bisa jadi salah aplikasi. Seringkali mahasiswa tugas akhir mengenai estimasi parameter tinggi-tinggi, tetapi waktu diuji konsep dasarnya belum paham. Contoh misalkan istilah parameter estimasi, itu harus dipahami betul. Nah, mungkin ini adalah merupakan bisa jadi kata asing atau mungkin kata yang sudah bukan asing lagi waktu dulu, tapi belum memahami secara penuh maksud dari terminologinya. Kita diskusikan untuk dipahamkan di sini. Sebelum melanjutkan, barangkali ada yang mau memberikan arahan atau pembahasan tentang definisi dari parameter itu sendiri.
Sebagai diskusi awal, silakan. Apakah itu parameter? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Nabila, Mbak Jemain. Unzila, Pak. Oh, Mbak Unzila. Silakan, Oke. Mbak Unzila. Itu, Pak, menurut saya parameter itu seluruh populasi yang harus diperkirakan. Seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan. Seluruh populasi dalam penelitian yang harus diperkirakan. Yang harus diperkirakan. Begitu Mbak Unzila. Yeah. Oke, silakan Yeah. ditanggapi yang lain, boleh sepakat atau tidak sependapat, maka ada mungkin pendapat yang lain, silakan. Jangan takut salah, kita diskusi supaya aktif bagaimana pemahaman kita. Dieksplor aja, nggak usah takut salah. Untuk kuliah pilihan tidak ada poin-poin tertentu, tidak mengurangi nilai salah, juga tidak menambah nilai kalau benar, karena ini kuliah pilihan. Tidak perlu ada motivasi untuk keaktifan. Kalau kuliah wajib ada nilai poin untuk keaktifan, untuk motivasi, tapi untuk kuliah pilihan tidak perlu. Semuanya sudah sadar bahwa harus aktif, apalagi cuma bertujuh. Silakan. Sama seperti Mbak Unzila tadi, pengertian dari parameter sama Pak. Sama, tidak ada tambahan pengurangan apapun. Ada yang lain? Sama Pak. Mau menambahi. Ya, Mbak Zulfi, silakan nambahkan. Ya, parameter itu kayak karakteristik yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengklasifikasikan sesuatu. Diulangi lagi. Parameter itu kayak sebuah karakteristik yang digunakan untuk mendefinisikan atau mengklasifikasikan sesuatu, Pak. Bagaimana dengan pendapatnya Mbak Unzila tadi? Tidak sependapat? Sependapat, Pak. Terus tambahannya bagaimana hubungannya dengan pendapat Mbak Unzila tadi? Kok tidak menambahkan atau melengkapi sepertinya? Melengkapi, Pak. Itu tadi, Pak. Kalau parameter itu lebih ke karakteristiknya gitu. Jadi karakteristik dari populasi maksudnya. Kan Mbak Unzila tadi mengatakan populasi yang harus diperkirakan. Masih kurang paham sih Pak, kalau populasi apa enggak gitu Pak. Sependapat enggak dengan Mbak Unzila tadi? Jujur nggak apa-apa, nggak usah, Kaman nggak setuju, bukan teman saya, bukan begitu. Saya soalnya masih bingung Pak. Maksudnya? Ya semua kita bingung, cuman kita dengan pemahaman kita itu bagaimana dengan pendapatnya tadi, sepakat apa tidak. Ya, kalau nggak bingung, ya bukan kuliah lagi, semua pasti sudah lulus kuliah, berarti nggak bingung lagi. Apalagi ini awal kuliah, pasti semua bingung. Wajar bingungan itu. Tapi jangan sampai selesai kuliah masih bingung. Nah, ini yang kita harapkan. Bagaimana Mbak Zulfi dengan pendapat Mbak Unzila? Setuju atau bagaimana? Kalau setuju menambahkan atau melengkapi, jadi semakin kuat. Tapi kalau Mbak Zulfi tadi menambahkannya di mana? Melengkapinya belum di mana? Hubungannya nggak ada dengan tadi kata-kata dari Mbak Unzila. Jadi seperti sebuah pendapat yang lain, pas sebuah pendapat lain kan berarti kan tidak sependapat dengan Mbak Unzila. Kalau melengkapi harus ada hubungannya sehingga melengkapi atau menambahkan itu. Coba yang lain, barangkali Mbak Jihan.
Kalau menurut saya itu parameter adalah besaran Saya yang dikomentari berkaitan dengan dulu, komentari Mbak Unjila dulu, jangan sendiri. Komentari Gimana, Mbak Bapak? Unjila bagaimana tadi, dikomentari dulu, baru pendapat yang sampean. Kalau menurut saya masih kurang, Bapak. Kurang sependapat. Kurang sependapat, kenapa? Karena menurut saya parameter itu besaran yang berkaitan dengan populasi. Besaran yang berkaitan dengan populasi. Ya. Berarti bukan sependapat, artinya menambahkan ya. Jadi besaran populasi yang diperkirakan begitu. Iya. Besaran populasi yang diperkirakan. Nanti melengkapi. Ini Mbak Unjila. Parameter menurut Mbak Jihan menambahkan dari Mbak Unjila bukan sekedar populasi tapi besaran populasinya yang diperkirakan. Begitu. Mbak Jihan? Ya. Oke, yang lain. Barangkali Mas Hendra. Pak, yaitu Sama. seluruh ukuran seluruh populasi yang diperkirakan. Ukuran seluruh populasi yang diperkirakan. Besaran sama ya? Nah, saran. Iya, Pak. Ya, dengan Mbak Jihan besaran, ukuran sama. Oke, yang lain. Mbak Jema, gimana Mbak Jema? Ya Pak, ya sama-sama kayak Mbak Unjila. Bagaimana? Itu tadi. Apa? Itu tadi itu apa? Kalau nggak salah dengar ya Pak ya, parameter adalah sesuatu yang mendeskripsikan besaran yang berkaitan dengan populasi. Yang saya tangkap dari Mbak Unjila tadi Pak. Ulangi lagi. Parameter adalah ukuran seluruh populasi dalam penelitian. Ukuran populasi dalam penelitian. Ya. Seluruh populasi dalam penelitian. Ya. Oke. Yang lain, Mas siapa? Mas Rosid ya. Mas Rosid. Iya, Pak. Intinya ya tidak terlalu jauh beda sih, Pak. Jadi parameter itu menurut saya itu karakteristik terukur dari suatu populasi. Dari populasi. Oke. Oke, ada yang belum disebut. Sudah semua. Coba saya mau tanya. Tadi membahas masalah parameter, tapi ada istilah-istilah baru muncul, yaitu populasi. Saya ingin tahu populasi itu apa. Mana Mbak Unjila? Ya, sebagai pengawal ide populasi. Oke, Pak. Apa itu populasi? Populasi adalah suatu perkumpulan apa ya? Suatu populasi. Bingung nyebutnya, Pak. Bingung menyebut. Populasi. Suatu perkumpulan, Pak. Populasi. Suatu perkumpulan. Oke. Contohnya? Misalnya populasi hewan yang hidup di darat. Populasi hewan yang hidup di darat. Oke. Ada pendapat lain atau mengomentari? Silakan. Saya Pak Ijma. Silakan, Mbak Jema.
populasi itu ada, ya betul, menambahkan Mbak Unjila nih Pak. Ya, Betul kata Mbak Unjila itu sekumpulan. Nah, sekumpulan. tapi sekumpulannya itu sekumpulan yang bagaimana? Tambahan dari saya adalah kalau dalam matematika sekumpulan data yang memiliki karakteristik yang sama. Yang sama. Iya. Oke. Populasi kumpulan data yang punya karakteristik yang sama. Tadi ada kata-kata seluruh populasi atau semua populasi. Populasi itu berarti ada banyak. Ya. Mbak Julfi gimana? Populasi itu apakah ada banyak? Sebenarnya kalau populasi sendiri bisa dikatakan kalau ciri-cirinya sama ya Pak ya, itu Ya, satu. Gitu. satu. Kalau terdapat ciri-ciri yang berbeda lagi, berarti ya beda lagi populasinya, begitu Pak. Beda populasi, bukan satu populasi ya. Kalau ciri-cirinya berbeda gitu loh Pak. Ya. Jadi Ya. populasi itu satu atau banyak? Seperti tadi Mbak Unjila mengatakan populasi hewan di muka bumi. Ya. Itu ada satu atau banyak? Banyak Pak. Oh kok berpindah. Populasi hewan di muka bumi, populasinya itu ada satu atau banyak? Oh kalau populasi hewan di muka bumi ya satu Pak. Beda lagi. Belum teguh pendiriannya. Satu, populasi hewan di muka bumi. Yang banyak apanya? Kalau ciri-cirinya berbeda, misal tadi ada yang hidup di air, berarti populasi hewan yang hidup di air. Terus kalau yang hidup di darat, berarti populasi hewan yang hidup di darat. Begitu Pak. Berarti populasinya banyak. Katanya populasinya satu. Ternyata ada populasi-populasi yang lain. Bagaimana ini? Mbak Jihan? Kalau populasi itu ada satu, yang banyak itu jenisnya, Bapak. Jenis-jenis populasi. Berarti populasinya banyak. Kan jenisnya banyak. Seperti hewan. Hewan itu Anda mengatakan banyak apa satu? Banyak. Banyak karena jenis-jenis hewan banyak. Ya. Ya, jenis, karena mengatakan jenisnya banyak berarti hewan itu ya banyak. Kalau populasi, Anda mengatakan di sini contohnya populasi hewan di muka bumi. Populasinya itu satu atau banyak. Tetapi tadi Mbak Zulfi mengatakan populasi ada hewan di air, populasi hewan di darat, berarti populasinya banyak. Karena populasi itu yang mana? Populasi itu hewan di muka bumi atau hewan di darat, hewan di laut atau bagaimana? Mas Hendra, gimana komentar? Ya, Mas Hendra. Yang gangguan, Mas Hendra? Mas Roset, silahkan. Pak, kalau tadi contohnya hewan di darat, berarti itu satu populasi Pak dengan banyak anggota gitu. Maksudnya? Ya satu kan klasifikasinya tadi hewan populasi hewan di darat. Berarti itu satu populasi, yaitu populasi hewan di darat. Terus hewan di laut satu populasi lagi. Itu beda, kan tergantung pengelompokannya Pak. Populasi yang lain. Populasi hewan di darat, populasi hewan di laut, populasi hewan di udara. Berarti ada banyak populasi. Tergantung pengelompokannya Pak. Kalau memang pengelompokannya hewan gitu juga berarti
tidak ada hewan di darat, tidak ada hewan di laut. Berarti populasi itu satu atau banyak? Satu. Satu. Yang banyak apanya? Anggota dari populasi. Anggota dari populasi. Anggota dari populasi apa? Ya kalau berbicara hewan tadi berarti kan spesiesnya. Contohnya? Unggas. Tadi hewan darat tadi unggas, terus. Berarti yang banyak seperti anggotanya ya? G. Populasinya? Satu. Kalau tadi hewan laut, hewan darat, hewan udara, itu apanya? Apakah itu populasi atau anggota? Atau mungkin yang lain? Mas Hendra? Mas Hendra, gimana? Gimana Pak? Hewan apa sih? Hewan darat, hewan darat, hewan laut, hewan udara itu apanya? Kan tadi populasinya hewan di muka bumi. Itu satu, anggotanya yang banyak. Hewan itu macam-macam populasi. Kalau itu macam-macam populasi. Berarti populasinya banyak ya, Pak. tuh. Maksudnya Katanya macam-macam populasinya cuma populasi. satu. Hewan. Kan tadi mengatakan Mas Roset populasinya cuma satu, hewan di muka bumi. Kok macam-macam? Hewan di muka bumi itu macam-macam ya? Di bumi apa? Bumi A, bumi B, bumi C gitu ya? Kalau populasinya semestanya hewan di bumi berarti hewan di darat itu termasuk anggota dari populasi hewan di bumi. Berarti anggota dari populasinya. Iya. Anggota. Hewan di muka bumi itu anggota. Populasinya. Maksudnya yang ada itu hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air. Itu populasinya apa anggota? Gimana ya? Nah, bingung kan? Satunya saya. Mbak Nabila, silakan. Saya kira kalau misalnya di parameter itu populasinya itu lebih sedikit, Pak. Kalau misalnya maksudnya populasi yang diambil itu sedikit, Pak. Kalau misalnya banyak itu jadinya statistik. Kayak misalkan di kelas itu, saya ingin tahu rata-rata ketinggian di kelas. Itu kayak gitu, Pak. Kalau misalnya saya mencari tahu lebih dari di kelas itu, berarti itu bukan parameter. Gitu, Pak. Ini kan masih membahas masalah populasi, Mbak Nabila. Bukan parameter. Kita sampingkan dulu parameter, karena tadi menyinggung masalah populasi. Kata-kata yang asing dianggap asing populasi. Sekarang populasi tadi kan dihubungkan dengan semua populasi atau seluruh populasi katanya. Kata-kata seluruh populasi ini benar apa tidak? Kita klarifikasi tentang definisi populasi itu sendiri. Kalau definisi populasi itu satu, maka kita nggak boleh mengatakan semua populasi, kan cuma satu. Kalau kita mengatakan Tuhan itu satu, kita nggak boleh mengatakan semua Tuhan. Ya enggak? Kan cuma satu, ngapain semua? Kalau Anda mengatakan semua, berarti ada banyak. Tauhid berarti. Jadi di sini populasi, Anda mengatakan semua populasi, seluruh populasi. Sekarang kita verifikasi populasi itu sendiri sebenarnya satu atau banyak. Kata Mas Rosid satu, yang banyak anggotanya. Tetapi kalau saya tanyakan populasi misalkan hewan di darat, hewan di laut, hewan di udara, itu anggotanya atau apa? Silakan. Itu populasi yang berbeda. Populasi yang berbeda, Mas Rosid. Berbeda dengan populasi di muka bumi? Kalau di muka bumi berarti hewan darat
dan hewan laut itu termasuk dalam populasi hewan di seluruh bumi. Berarti Tetapi populasi kalau di dalam populasi. Ya. Anda sudah belajar matematika himpunan loh ya. Kemarin teori peluang saya antar ke teori himpunan dulu. Gimana Mbak Nabila? Saya mau bantu menjawab. Ya, silakan. Populasi itu kan sekumpulan individu yang sejenis gitu loh Pak. Betul. Di wilayah tertentu gitu Pak. Ya. Kalau misalnya jenisnya banyak, jadinya bukan populasi Pak, gitu. Apa kalau itu? Ekosistem. Bukan. Oh, ekosistem. Tadi bilang statistik, sekarang ada ekosistem. Oh, iya. Bukan populasi, kalau itu statistik sekarang beda. Oh, bukan populasi tapi ekosistem. Beda-beda lagi mana Bila. Mbak Cema, ayo Mbak Cema gimana? Jangan terpengaruh dengan Mbak Nabila. Betul Pak, kan kalau dari yang saya katakan tadi, populasi itu adalah perkumpulan dari sebuah data yang memiliki karakteristik yang sama. Nah, kalau karakteristiknya berbeda, itu berarti dia berada di suatu semesta. Seperti yang apa ya? Ada semesta, misal misal jadi ada semesta. Ada semesta. Di dalamnya ada populasi. Populasinya berarti ada banyak ya. Iya Pak, tetapi kan dalam satu populasi itu ada karakteristik yang berbeda gitu loh Pak. Satu populasi memiliki satu karakteristik. Bisa lebih sih Pak. Cuman gimana ya, Lek? Seperti tadi contohnya ada. Tadi kan mengatakan hewan di muka bumi itu satu populasi atau banyak populasi. Kata Mas Rosid, satu populasi. Perkumpulan hewan di muka bumi, berapa kumpulan? Banyak jenisnya kan. Iya, banyak Pak, banyak kumpulan, banyak populasi. Kumpulan apa aja? Ada yang populasi hewan darat, hewan air, dan di udara. Berarti dalam satu populasi ada banyak populasi lagi. Begitu. Bukan populasi sih Pak. Kalau menurut saya itu bukan satu populasi, bukan kan tadi hewan yang ada di muka bumi. Nah, perkumpulan hewan yang ada di muka bumi itu bukan populasi, tetapi semesta itu tadi Pak. Di dalam semesta itu ada populasi-populasi di mana populasi jadi semestanya itu ada satu, populasinya yang banyak. Istilahnya berubah lagi. Populasi itu banyak, di dalam populasi itu ada semesta yang mengcover seluruhan. Semestanya satu, populasinya banyak. Begitu ya? Iya, Pak. Berarti di sini ada semesta, ada populasi. Kalau Mbak Nabila, populasi ekosistem. Ada komentar lagi, Mbak Jihan? Belum ada? Ya Pak, kita ingat-ingat kembali waktu kuliah dulu. Kata yang sebanding atau yang datang bersama kata populasi itu apa? Apakah semesta? Apakah ekosistem? Apakah statistik himpunan, tadi? Pak. Himpunan. Jadi ada populasi, ada himpunan. Nah, berarti belum mengingat kembali. Ada populasi, maka ada anggota. Karakteristik. Selain anggota, bukan anggotanya. Sampel. Nah, siapa bilang Mbak Zulfi atau? Mbak Zulfi. Mbak Zulfi. Apa Mbak Zulfi? Mbak Jihan. Mbak Jihan. Mbak Jihan bilang apa Mbak Jihan? Sampel, Bapak. Nah, masih sudah ingat sekarang. Bukan sampel ya, sampel.
Mbak Jihan diulangi ngomongnya. Ayo diulangi, jangan sampai salah intonasi. Salah intonasi membuat orang jadi konotasi kalau sampel ya. Sampean sampel itu konotasinya jelek. Sampel. Kita bahasa Indonesia kan sampel. Kalau bahasa Inggris sampel. Bahasa Inggris ya. Tapi orang kalau mengatakan pakai bahasa Indonesia terus Anda bilang sampel. Nah, itu konotasinya jelek. Ya, tahu ya yang tahu bahasa itu sebagai bahasa sehari-hari. Tapi dalam bahasa Inggris sampel itu Indonesianya sampel. Kita usahakan pakai bahasa Indonesia. Kalau saya sedang ngomong bahasa Indonesia ya sampel, jangan sampel ya. Kecuali bahasa Inggris sampling. Nah, bahasa Inggris sampling, nggak boleh sampling. Sama juga rata-rata. Rata-rata itu bacanya gimana? Bahasa Inggrisnya bacanya gimana? Min. Jangan mean. Seringkali mahasiswa masih ngomong mean itu apa? Min. Semua kan sudah lulus bahasa Inggris toh, kok masih ngomongnya mean. Kalau bahasa Inggris ya dibaca pakai intonasi atau lafal dari bahasa Inggris. Ya. Jadi di sini sampel bahasa Indonesianya. Ada populasi, ada sampel. Mbak Jihan baru ingat sekarang. Bukan ekosistem. Kalau ekosistem itu Anda ingat di kuliah biologi ya. Statistik nggak ada ekosistem. Ya, kita tadi di pre-quest prasyarat dasar nggak ada biologi. Jangan sangkut pautkan dengan ilmu lain. Jadi khusus yang di pre-request tadi. Jadi sampel. Ada populasi, ada sampel. Nah, diingatkan oleh Mbak Jihan. Sekarang mungkin yang lain juga baru ingat, oh iya kan? Bukan kata asing, populasi dan sampel. Sekarang saya ingin tahu, bedanya di mana ini, Mas Hendra? Yuk. Iya, Pak. Silakan dibedakan, populasi dan sampel itu bedanya apa? Kalau populasi itu kan total dari seluruh sekumpulan. Tapi kalau sampel itu suatu bagian dari keseluruhan, Pak. Berarti yang satu yang mana, yang banyak yang mana? Yang banyak itu yang macam-macamnya gitu tuh maksudnya, Pak. Macam-macamnya gitu ya banyak. Iya, yang banyak itu yang sampel apa populasi? Yang sampel. Ya, yang sampel. Yang sampel. Yang populasi. Kalau populasi satu atau banyak? Masih Satu. bingung? Satu. Masih Iya. bingung? Satu. Populasi dari sampel dari populasi. Bingung. Gimana Mbak Zulfi? Kalau Mbak Zulfi komentar sampel dan populasi? Dia sama Pak, sama Mas Hendra tadi. Apa? Kalau populasi itu kayak kumpulan dari sampel tadi. Berarti yang banyak itu? Yang banyak itu, ini jumlahnya apa? Itu Ya Pak? namanya banyak itu ya jumlahnya. Ya Sampel, namanya Pak. banyak itu kan dihitung, berarti jumlahnya, banyaknya. Itu sampel atau populasi? Sampel Pak. Sampel. Yang banyak. Kalau yang satu populasi. Iya Ya. Pak. Ada yang komentar yang lain yang tidak sependapat, Mas Rosid? Mas Rosid? Sependapat dengan Mbak Zulfi sama Mas Hendra. Oke, berarti sampel itu yang banyak, populasi itu yang satu. Populasi hewan di muka bumi, sampelnya apa? Sampelnya, Mbak Jema? Hewan. Ya, bagaimana Pak? Kalau populasi hewan di muka bumi, berarti sampelnya apa? Sampelnya hewan. Jangan sampai sampelnya manusia.
Lah ya makanya. Maksud saya sampel tadi kan dikatakan banyak. Sampelnya tuh apa saja? Kan banyak. Banyak Pak kalau hewan di muka bumi Pak. Sampel. Ya gajah, kucing, anjing Begitu? gitu Pak. Mbak Unzila sependapat dengan Mbak Ijma? Nggih, Pak, bisa. Tergantung yang mau diteliti itu apa. Misalnya kan itu tadi yang populasinya hewan di muka bumi. Kalau misalnya pengen meneliti yang memang hewan darat, berarti ambil sampel yang hewan darat. Beberapa aja, begitu Pak. Nggih. Kalau Mbak Jihan? Pendapat Bapak. Pendapat. Ini Mbak Nabila sedang move on. Berarti belum fokus. Mbak Unzila, Mbak Jihan, itu sudah. Itu Habib, ya. Sedang di mana ini? Iya, Pak, di kampus 2, Pak. Oh, di kampus 2. Di kampus pasca maksudnya? Enggak, Pak, di pasca, Pak. Ada acara apa? Pak, komet, Pak. Oh, komet. Ya. Ada Habib tadi. Bener ya Habib gua ya? Iya Pak. Betul Pak. Oke, Mbak Nabila, kembali ke pertanyaan tadi. Kalau populasinya hewan di muka bumi, sampelnya kata Mbak Ijma tadi, misalkan gajah, kucing, itu benar nggak itu sampelnya? Kalau menurut pengertian saya kan kalau populasi itu kan banyak kan Pak. Terus kalau misalnya sampel itu kan yang diambil dari populasi, diambil sedikit dari populasi itu Pak. Kalau misalnya populasinya hewan, berarti kalau sampelnya itu kucing, anjing, dan hewan-hewan lainnya itu berarti saya kira betul Pak. Kita kembali ke diagram Venn. Meskipun saya nggak perlu gambar, teman kan bisa menggambar di otak masing-masing. Ada kotak, satu populasi hewan di muka bumi. Kata yang tadi, di satu populasi ada banyak sampel, ya kan? Ada lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Lingkaran kecil ini apa? Lingkaran kecil di situ punya anggota enggak? Punya Pak. Punya. Nah, berarti kan kumpulan juga toh. Kumpulan. Nah, kumpulan-kumpulan itu apa saja? Nah, itulah yang dikatakan sebagai sampel. Kumpulan apa saja, sampel apa saja. Jadi jangan mengambil anggota. Saya tanyakan sampel, bukan anggota. Beda loh ya. Dalam populasi terdapat beberapa sampel. Dalam masing-masing sampel terdapat banyak anggota. Tahu ya bedanya ya? Dalam lingkaran kecil itu ada titik-titik elemen anggota. Contoh tadi, populasi hewan di muka bumi, maka sampelnya hewan darat, hewan laut, hewan udara, itulah sampel. Kalau anggota baru, hewan darat, gajah, tikus, kucing, itu anggotanya, bukan sampel. Saya kan menanyakan sampel. Sampel kan setara dengan populasi, ukurannya aja yang beda. Jadi kumpulan, organisasi, tidak elemen, bukan anggota. Paham di sini ya? Jadi bedakan anggota dengan himpunan. Anda sudah belajar teori himpunan. Jadi kalau saya tanyakan himpunannya, bukan anggotanya. Boleh sih ngeles, Pak, saya kan tadi bilang gajah, himpunan gajah. Berarti di situ ada gajah Sumatera, ada gajah India, dan seterusnya. Boleh aja kalau mau ngeles gitu. Himpunan gajah, kan di situ ada banyak jenis-jenis gajah. Anggotanya gajah ini, gajah itu, dan seterusnya. Jadi sampel itu sebuah himpunan. Populasi juga sebuah himpunan, ukurannya yang beda. Jadi yang besar itu adalah populasi, bukan semesta.
Mbak Nabila ya. Semesta itu istilahnya matematika. Ya kan? Di semesta ada himpunan bagian. Namanya himpunan bagian itu matematika. Kita sekarang beralih kacamata, statistik. Populasi, himpunan bagiannya adalah sampel. Paham ya? Memang kita kadang ambigu bias antara matematika dan statistik. Itulah kita di sini ekonometrika itu harus berjalan bareng. Antara matematika dan statistik jangan sampai salah persepsi, jangan sampai salah pemahaman. Dan jangan sampai dicampur baur. Karena istilahnya masing-masing. Di sini ekonometrika itu jalan tengah yang akan menjembatani antara konsep matematika yang eksak. Eksak itu kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Tapi kalau statistik masih toleran. Salah tapi tidak harus disalahkan, masih ditolerir seberapa kesalahannya. Benar, tidak 100% benar, itulah statistik. Jadi paham ya karakteristik dari dua ilmu ini. Di tengah-tengahnya inilah akan dijembatani ke ekonometrika bagaimana menggabungkan dua konsep ini. Oke, kembali ke parameter. Jadi populasi itu satu, bukan banyak. Jadi jangan mengatakan seluruh populasi, jangan. Yang banyak itu anggotanya boleh atau sampelnya juga boleh yang banyak. Populasi cuma satu. Jadi kalau mengambil tadi Mbak Nabila mengambil bagian-bagian itu mengambil sampelnya. Kalau tadi diteliti hewan di muka bumi, kita boleh ngambil sampel hewan di daratnya, siapa saja atau apa saja ya karena hewan. Apa saja, hewan di darat, di laut, di udara, apa saja. Itu sampel. Oke ya, paham ya? Ada yang mau dipertanyakan, dibahas, yang kurang sependapat atau kurang paham, silahkan. Mengenai populasi dan sampel, sebelum kembali ke parameter. Sependapat, misi visinya sama ya, sudah nggak bingung lagi. Oke, kalau udah nggak bingung berarti paham, sepaham yang penting. Lanjutnya parameter kembali ke tadi, yaitu yang dinyatakan besaran atau ukuran dari populasi. Cukup populasi, jangan semua, nggak perlu semua, nggak perlu seluruh. Besaran atau ukuran dari populasi. Tapi apakah parameter itu hanya miliknya populasi sekarang? Anda tahu populasi. Kalau besaran atau ukuran populasi itu apa sih? Ada yang tahu? Besaran atau ukuran? Ukuran boleh, karakteristik boleh, sifat-sifat dari populasi juga merupakan besaran. Besaran dari populasi itu apa? Bentuknya. Sehingga dia dikatakan sebagai parameter. Mungkin Anda tahu ukuran dari populasi. Sebuah populasi itu pasti punya ukuran, punya besaran. Apa itu besarannya? Ada yang tahu? Belum tahu. Langsung saya jawab aja karena sudah 1:30. Besaran populasi itu contohnya berarti ada banyak selain yang saya sebutkan. Rata-rata. Anda punya populasi pasti punya rata-rata. Hewan di muka bumi punya rata-rata. Oh berarti hewan memiliki rata-ratanya bagaimana? Apakah rata-rata usia hidupnya? Itu berarti rata-rata. Hewan di muka bumi rata-rata usia hidupnya sekian tahun. Kan itu berarti besaran dari populasi. Selain rata-rata, oh berarti macam-macam. Teman-temannya rata-rata itu apa? Standar deviasi, Pak. Nah, banyak kan? Standar deviasi, variansi, jangkauan, kuartil. Nah, itu semua konsep-konsep statistik. Itu semuanya adalah besaran dari populasi. Paham ya? Tapi sekarang, apakah parameter itu hanya miliknya populasi? Ternyata tidak. Anda sudah belajar distribusi, belajar regresi.
Kalau distribusi memang sama dengan populasi, ada rata-rata, ada variansi, ada ekspektasi, ada variansi, sama yang saya distribusi sama gitu. Tetapi kalau regresi, masa regresi punya rata-rata? Regresi dalam statistik, dalam matematika itu persamaan. Ya toh, fungsi atau persamaan itu di matematika istilahnya. Di statistik itu model regresi. Ada linier, ada non linier. Apakah ada rata-rata linier? Enggak ada. Dalam persamaan matematika, fungsi linier atau model linier itu ada apa di situ? Ada? Masih ingat? Ada apa? Ada yang bisa memberikan contoh persamaan linier? Persamaan linier, berikan contoh, kan mudah. Ayo, contohnya apa persamaan linier? Contohnya itu Pak, Ya, kalau 2x tambah y sama dengan 8. 2x Oke. Tambah y sama dengan 8. 2x plus y sama dengan 8. Gitu ya? Itu persamaan linier. Dua variabel. Ini persamaan linier dua variabel. Oke. Kalau dirubah ke dalam fungsi linier gimana? Ini persamaan. Kalau dirubah ke fungsi linier jadinya gimana? Fungsi linier. Apa Mas Hendra? Y sama dengan Pak, dibalik Y sama dengan 8 min 2x minus 2. Min 2x ini namanya fungsi linier atau persamaan linier. Di statistik dikatakan sebagai regresi linier, ditulis dalam bentuk Y sama dengan min 2x plus 8. Boleh kan? Nah, ini di statistik regresi linier. Jadi variabelnya yang di depan, ini yang di belakang. Anda perhatikan ini min 2 dengan 8. Min 2 disebut apa? 8 disebut apa dalam regresi? Parameter koefisien. Parameter koefisien. Ya, kita lanjut lagi. Jadi min 2 dengan 8 itu kan besaran atau ukuran dalam persamaan ini regresi. Kenapa kok dikatakan besaran atau ukuran? Kalau ini saya rubahkan berarti gambarnya berbeda lagi. Itu namanya besaran atau ukuran. Tetapi di regresi ini disebut apa? Dalam matematika juga sama, disebut apa? Min 2 itu, 8 juga disebut apa? Apa Mbak Nabila? Koefisien. Kalau yang min 2, sedangkan yang 8
konstanta. Karena dia konstan. Artinya apa? Koefisien. Dia mengikuti angka X. X-nya berubah, maka nilainya berubah. Tapi kalau 8, X-nya berubah, 8 tetap 8 kan? Jadi di sini konstan, namanya konstanta. Jadi nama-nama ini adalah parameter regresi, koefisien, dan konstanta. Jadi bukan rata-rata. Paham ya? Nah, ini juga parameter. Artinya apa? Parameter itu bukan hanya milik populasi, juga milik regresi, dan bukan mungkin milik yang lain. Berarti parameter itu apa? Kalau begitu populasi nggak boleh diikutkan kata-kata populasi ini. Yang benar adalah yang lebih tepat besaran parameter adalah apa? Tadi awal tadi diskusi parameter itu apa? Besaran atau ukuran dari jadinya besaran dalam penelitian yang harus diperkirakan. Besaran atau ukuran. Jadi kita nggak perlu pakai populasi ya. Besaran atau ukuran, gitu aja cukup. Kan kata lain dari parameter. Yang harus diestimasi, apakah harus cuma diestimasi? Ya, enggak, harus diuji, harus diaplikasikan. Itu kan akibatnya harus diapakan. Yang penting kan parameter itu besaran, mau diapakan terserah, mau diuji, diestimasi, mau dipakai terserah. Ini kan namanya parameter itu ya besaran atau ukuran. Ukuran apa, dari apa? Bisa dari ukuran populasi, bisa dari ukuran regresi, tergantung penelitian kita mau di bidang apa. Kalau kita bisa meneliti masalah distribusi, ya berarti besarannya distribusi. Mengerti regresi, ya berarti besarannya regresi, dan seterusnya. Bisa diterima? Gitu ya? Ada yang mau ditanyakan, dibahas, kalau memang belum bisa dipahami? Sedangkan istilah yang kedua, estimation. Estimation itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya bisa estimasi. Estimasi itu ya perkiraan atau pendugaan. Gitu aja. Saya hanya meminta kata lain supaya bisa dipahami. Karena dia kata benda jadi perkiraan, pendugaan, penaksiran, terserah banyak ya. Asal bukan peramalan. Tulisannya jelek. Asal bukan peramalan. Estimasi bukan peramalan. Peramalan itu forecasting. Forecasting untuk yang akan datang itu ngeramal. Kalau estimasi bukan ngeramal. Kenapa? Kita basisnya data. Data sudah ada. Kita hitung, kita analisis secara statistik. Itulah estimasi, bukan ngeramal. Paham ya? Kalau ngeramal itu sesuatu yang akan datang, belum ada datanya. Itu namanya ngeramal. Itu forecasting. Jadi estimasi parameter digabung pengertiannya adalah perkiraan, pendugaan, atau penaksiran dari suatu parameter. Parameter itu apa? Adalah besaran atau ukuran kalau mau digabungkan. Itu ya. Ada yang mau disampaikan? Kembali ke materi kalau nggak ada. Yang pertama, estimasi titik. Jadi kita menaksir sebuah titik. Nah, titik ini disebut titik parameter. Jadi titik ini yang kita katakan sebagai parameter. Metode yang pertama, metode momen. Metode momen.
Momen ke R. Waktu kuliah teori peluang, saya kira Anda semua pernah mempelajari masalah fungsi pembangkit momen. Nah, di sini diaplikasikan momen. Untuk mencari mencari rata-rata, kita pakai fungsi pembangkit momen. Mencari variansi fungsi pembangkit momen. Nah, di sini momen digunakan untuk mengestimasi parameter. Misalkan momen ke R dan sebuah variabel random Y di sekitar titik asal dinyatakan sebagai berikut. Ini momen ke R. Disimbolkan mu R asen adalah ekspektasi dari Y asen yang dihitung secara sigma dalam diskrit dan integral dalam kontinu di teori peluang. Jika PDF, masih ingat PDF, probability density function dari Y adalah di mana vektor parameter-parameter yang belum diketahui. Maka secara umum, fungsi pembangkit momen ke R merupakan sebuah fungsi terhadap beta yang kita tulis sebagai mu R itu mu R fungsi terhadap beta. Ide metode momen adalah menggunakan sampel. Nah, sampel yang secara random atau acak dari data untuk menghitung momen-momen sampel. Nah, ini menghitung momen sampel menggunakan hitungan ekspektasi. Ini ya, kalau diskrit kan pakai sigma. Nah, fungsi peluangnya di sini seper n, berarti semua distribusinya apa? Kalau fungsi peluangnya seper n, distribusinya apa? Masih ingat? Yang apa? Seragam ya, baru kemarin kita bahas. Jadi seper n ini untuk distribusi seragam. Jadi menggunakan rata-rata biasa. Dan kemudian menyamakan sampel dengan momen sebenarnya. Jadi momen sebenarnya dan momen estimasi itu kita samakan seberapa kesalahannya. Momen pertama dan kedua sebenarnya adalah ini. Momen pertama sebenarnya beta. Momen kedua sebenarnya adalah momen pertama kuadrat plus sigma kuadrat itu varian. Beta itu rata-rata. Sigma kuadrat itu variansi. Sedangkan estimator metode momen pertama dan kedua pada suatu populasi berdistribusi normal diberikan sebagai berikut. Nah, ini menggunakan rata-rata biasa. Jadi ketemunya Z-bar. Z-bar itu dianggap sebagai rata-rata estimasi. Pakai tanda cap itu estimasi. Beta cap. Beta sebenarnya adalah beta. Momen kedua di sini menggunakan momen kedua ZI kuadrat. Itu ditemukan sigma kuadrat cap plus beta kuadrat cap. Jadi di sini rata-rata itu beta, karena ini metode momen maka beta cap. Ini sigma yang metode momen sigma cap. Sehingga diperoleh bahwa sigma cap kuadrat ini adalah momen kedua dikurangi beta cap kuadrat. Beta cap kuadrat kan sama dengan Z bar. Z bar kuadrat. Sehingga ditemukanlah variansi, estimasi variansinya ini. Ini estimasi rata-rata. Momen pertama. Menggunakan momen kedua ketemu variansinya seperti ini. Paham ya? Ini metode momen. Sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan. Saya kira metode momen ini sudah biasa kita lakukan secara nggak sadar bahwa menghitung rata-rata itu sebenarnya rata-rata estimasi, bukan rata-rata sebenarnya. Kemudian hitungan ini, variansi yang kita bahas kemarin, itu variansi untuk menghitung variansi estimasi, bukan variansi sebenarnya. Kenapa? Yang selama ini biasa kita pakai rata-rata. Hitungan rata-rata kan seperti ini.
dan variansi, rumus variansi yang kita gunakan seperti itu. Hanya sekedar estimasi, bukan sebenarnya. Kenapa? Berarti kita sadar selama ini hitungan rata-rata biasa itu sekedar estimasi, bukan sebenarnya. Silakan ada yang bisa menjawab kenapa. Nggak ada yang bisa menjawab. Oke, saya jawab langsung. Karena alasan yang pertama, ini kan distribusinya normal. Tapi kenapa kok pakai fungsi peluangnya seragam? Apakah normal itu seragam? Kan enggak. Ya toh? Anda sudah belajar distribusi. Fungsi peluangnya, wow. Susah kan? Fungsi peluangnya eksponensial. Yang ditulis itu bahkan mungkin sama nggak hafal. Tapi kenapa ini so simple ngitung fungsi peluangnya seper n? Kan ini pakai kali fungsi peluang kan, dikalikan fungsi peluangnya. Sehingga di seper n saja, sangat simple. Maka normal itu menggunakan fungsi peluang seragam. Karena cuma untuk memudahkan menghitung, cuma menaksir saja. Menaksir kan boleh salah. Jadi itu untuk taksiran, maka boleh menggunakan seper n. Begitu juga dengan variansi, fungsi peluangnya pakai seper n. Jadi normal itu dianggap semua peluangnya sama. Contoh gini, bukan usia ya, terus katakanlah sisa hidup manusia kan berjalan secara normal toh. Artinya normal itu Anda tahu fungsi distribusi normal. Yang kecil yang paling kiri kecil, yang tengah-tengah besar, yang paling kanan juga sama-sama kecil, itu normal. Contoh indeks prestasi mahasiswa. Indeks cum laude-nya kan sedikit, yang nilainya IPK 4, 3,5 kan sedikit. Yang IPK rendah juga sedikit, 2, sekian sedikit. Yang paling banyak sekitar 2,5 atau sampai 3, kan paling banyak di situ. Itu normal. Contoh lagi, sisa hidup manusia. Yang paling kiri kan bayi usia 0 sampai 5 tahun. Usia kanan, usia lanjut, usia 100 ke atas. Manusia yang hidupnya kan sedikit toh yang usia lanjut. Yang paling banyak kan usia produktif, usia muda, usia dewasa. Kan begitu ya, yang menengah itu normal. Fungsi peluangnya sama enggak? Beda kan? Sisa hidup manusia fungsi peluangnya beda. Tidak sama, dipukul sama semua, enggak. Tetapi untuk menghitung berapa rata-rata usia hidup manusia, dipukul sama, peluangnya sama. Misalkan gini, ada manusia peluangnya di sini sama semuanya, yaitu sisa hidupnya, misalkan rata-rata 100, maka sisa peluang hidupnya 1/100. Jadi 1/n, 100 dianggap semua sama. Maka boleh per tahun peluangnya 1/100. Kalau sampai 100 tahun. Dianggap sama semua. Itu boleh, hanya untuk pendekatan secara seragam. Jadi bukan sebenarnya. Termasuk variansi. Kapan estimasi itu akan mendekati sebenarnya? Kalau sama dengan pernyataan sebelumnya, kapan binomial itu bisa mendekati normal? Termasuk sama, kapan seragam itu mendekati normal? Jika, masih ingat kemarin, jika apa? Mana bila? Jika apa? Jika N-nya tak hingga, Pak. N-nya mendekati tak hingga. Apa itu N? Ya, percobaan, Mbak. Banyak percobaan. Kalau dalam konteks kita ini bukan percobaan, tetapi banyak apanya? Banyak
banyak datanya. Nah, belum nyambung. Ini kan tadi kita bukan percobaan toh, data. Data berarti kita tadi mengukur usia hidup manusia, berarti manusia yang kita kumpulkan banyak. Yang data kita manusia ini banyak. Bukan percobaan namanya. Kalau percobaan nanti dikatakan manusia ini dicoba 1, dicoba 2, itu namanya percobaan. Tapi ini bukan percobaan, datanya sudah ada manusia. Usia udah ada. Jadi semakin banyak data manusia yang kita kumpulkan, maka itu akan mendekati sebenarnya. Oke, sampai di sini saja estimasi metode momen. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tidak ada pertanyaan? Cukup dipahami? Ada tanya, Mbak Nabila? Enggak jadi? Boten, Pak. Boten. Yang lain barangkali? Jangan sampai kuliah ini membawa kebingungan. Yang bingung tanyakan, hilangkan segera. Tanyakan dengan bertanya kalau mau hilang bingungan itu. Termasuk unek-unek nggak sependapat, dongkol masih menghambat, florkan biar tidak dongkol pemahaman itu. Kita share, tidak harus sesuai dengan pendapat tadi. Silakan. Nggak ada ya, Mbak Jema, nggak ada yang tanyakan. Boten, Pak. Ada. Yang lain juga nggak ada. Nggak ada kebingungan lagi, Mbak Zulfi. Nggak ada kebingungan. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, berarti saya akan mengakhiri kuliah pada siang hari ini. Yang akan kuliah perdana. Kuliah perdana sudah bingung-bingung. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan lanjutan daripada metode estimasi yang kedua, yaitu estimasi metode likelihood. Nah, kata asing apa lagi nih? Likelihood. Pokoknya kuliah ekonometri itu kalau nggak pusing, nggak kuliah namanya. Kalau pusing itu baru benar-benar kuliah dia. Bingung itu tanda kuliah. Tetapi jangan sampai setelah kuliah Anda masih bingung dan pusing. Setelah kuliah ya paham, bukan menambah kepusingan, jangan sampai. Begitu kita alhamdulillah, semoga bermanfaat dan bisa dipaham. Alhamdulillah alamin. Bila hidayah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.